Tanamannya tanaman sintetis, tapi burungnya bukan burung sintetis. Halo Sobat Presisi Interior, kunjungan proyek kali ini ke sebuah rumah ya yang terletak masih di Malang, di perumahan Riverside. Kebetulan Presisi di sini membuat landscaping, bentuk utamanya adalah kolam koi. Kolam koi yang seperti apa, bagaimana bagusnya, apa saja yang ada di kolam koi itu, nanti kita ulas bersama-sama ya. Oke, ikuti terus kunjungan proyek dari Presisi Interior. Kebetulan rumah ini berada di posisi hook di pojok ya, jadi halamannya letter L memanjang bagus. Jadi awalnya taman dari rumah ini adalah taman biasa, tidak ada kolam, hanya letter L biasa, hanya rumput, terus taman biasa. Bahkan ada jambu, ada lombok, ada cabai ya, bukan lombok bahasa Indonesia. Cabai, tanaman-tanaman untuk apa? Rumah tangga, bukan tanaman hias. Awalnya begitu. Akhirnya kita bikin sebuah kolam koi. Kolam koinya seperti apa? Ayo kita lihat sini. Nah ini. Jadi kolam ini kita bikin berliku. Sebenarnya setnya itu hanya lurus saja begini. Biar lebih natural, kita buat berkelok-kelok. Nah, biar lebih natural lagi, bahan pembentuk kolam ini kita bikin dari batu random, batu kali. Yang bentukannya ada yang natural dari kali, jadi dia lava kemudian membeku benturan dengan di sungai, akhirnya membentuk sebuah batu yang bentuknya random. Nah seperti ini pijakan, ini sengaja kita bikin pijakan di sini, bisa untuk pijakan dan bisa untuk ketika untuk ngasih makanan. Biasanya umumnya kalau model minimalis di sini hanya pijakannya bentuk beton biasa, kotak atau seperti apa. Nah, ini sengaja buat random kayak gini. Di sini ada beberapa air mancur. Air mancurnya ada 1, 2. Yang lain adalah aerator. Aerator yang ditimbulkan dari pompa udara. Vegetasinya yang sudah kita bikin, ada vegetasi yang ada di tanah, dan juga ada yang vegetasi yang kita buat ditaruh di batu-batu. Jadi di celah-celah batu itu kita kasih jenis tanaman yang dia memang cocok untuk di celah-celah batu itu. Dia tidak membutuhkan media tanah banyak, dia cukup dari apa seperti akarnya sendiri. Jadi cukup disiram dia sudah hidup. Nah yang di sini ini adalah filternya. Ini filternya. Bahwa ayunan ini adalah filter. Sebuah kolam koi itu hidup tidaknya tergantung dari filter ini. Filter ini adalah mesin atau penghidup dari sebuah kolam koi. Kalau filternya penatanya salah, maka pemeliharaan air bersih di kolam koi tidak akan berhasil. Karena prinsipnya dari sebuah kolam koi itu adalah bukan pemeliharaan ikannya, tapi pemeliharaan airnya. Kalau pemeliharaan airnya sudah tersusun rapi, baik, filternya baik, maka airnya kualitasnya baik, hidup koi juga akan baik.
Ya, kita langsung masuk ke inner garden. Sebenarnya ini awalnya adalah tempat jemuran plus pompa. Ya, tempat jemuran plus pompa itu masih ada pompanya. Akhirnya kita jadikan kolam di taman belakang. Yang ini masih progres pengerjaan. Nah, ini karena cahaya minim, kalau misalnya kita pakai tanaman asli, tanaman natural yang perlu pemeliharaan, harus nyiram, harus apa, akhirnya kita biar instan saja tanpa pemeliharaan, dipakai tanaman artifisial sintetis. Ini lagi proses kita pasang. Ini kolam koinya. Wah, itu apa itu Pak Naim? Wah, palem-paleman tanpa nyiram. Nah, ini di kolam koinya. Ini kasih rumput sintetis. Ini pun rumput sintetis, semua serba sintetis, tanpa ada penyiraman, jadi nggak perlu basah-basah. Yang basah biarkan ikannya saja. Kita duduk di sini, kalau di belakang, nah, ini ada cahayanya ini ada lampunya ini. Ada lampunya di baliknya, ini ada lampunya. Jadi kalau malam lampu utama kita gelapkan, ini kelihatan. Sambil kita duduk di sini, ikan ini bisa kelihatan. Wes, kayak nonton di TV. Siarannya hanya ikan. Asik ya. Halo. Nah, kebetulan kali ini saya sudah ketemu dengan ownernya kolam koi yang sudah kita ulas di depan tadi. Siapa itu? Beliaunya adalah seorang pengusaha cukup lumayan di Malang Raya. Di Batu juga ada beberapa usahanya. Beliau adalah teman saya, salah satu teman saya di sebuah komunitas, dan juga teman ketika kita mudik ke Banyuwangi. Siapa itu? Beliaunya ini dia. Halo, salam. Sambil ngopi ya, biar santai. Ngopi. Alhamdulillah, nikmat sekali ini. Setelah kolam, kita mulai interview dengan beliaunya. Beliaunya adalah namanya Bapak Naim, ya, pemilik sebuah hotel. Nama hotelnya adalah Hotel Paris. Kemudian juga ada beberapa kuliner. Nama kulinernya adalah Luwang Pedas. Dan juga ada villa. Nama villanya apa yang? Alam Batu, di Batu. Nanti saya kasih kontaknya jika Anda mau berkunjung ke lokasi yang beliau miliki. Ya. Sekarang kita bahas ke kolam koi. Bapak Naim, kira-kira dulu kenapa hingga pengen ini ada kolam koi ya, di rumahnya? Ya, sebenarnya kita hanya kepengen ke back nature ya. Back nature itu kita kembali ke alam. Kita kepengen dengar suara-suara air terjun, lihat ikan. Apalagi sekarang dengan musim pandemi seperti ini kan kita dituntut untuk banyak di rumah. Ya. Nah, dengan kita banyak di rumah, kita harus melengkapi dong apa yang menjadi hobi kita, apa yang menjadi kesenangan kita, sekalian untuk bisa menambah inspirasi buat ke depan, untuk usaha-usaha kita dan sebagainya, sambil bekerja, sambil menikmati alam, terdengar gemericinya air, sambil melihat ikan-ikan di depan rumah. Ya, alhamdulillah seperti itulah. Iya. Yang membuat pikiran lebih fresh dan lebih relax. Itu aja. Jadi itulah. Jadi itu salah satu kiat-kiat dari beliaunya. Kenapa bisa punya ide-ide seperti itu? Salah satunya adalah punya fasilitas kolam koi di rumahnya. Karena kenapa hubungannya dengan kolam koi ataupun fasilitas yang ada di rumah kita di masa pandemi? Karena dengan adanya kolam koi di sebelah rumah, beliau bisa refresh, tak terlalu mikir yang berat-berat. Akhirnya dia dapat ide ketika ada di teras pagi-pagi minum koi, refresh, otak segar, bisa menggali kreativitas untuk melanjutkan usaha-usaha beliaunya. Salah satunya yang terlahir yang tadi disebutkan. Jadi kita tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh terlalu parno, harus bergiat terus dan positive thinking. Itu tips dari Bapak Naim, seorang pengusaha di Malang Raya dan beberapa punya hotel
dan kuliner di Malang dan Batu. Itu ya guys ya. Jadi salah satunya fungsi kita punya sebuah hunian yang homey dengan mempunyai kolam koi baik di teras maupun di dalam rumah, dan apapun yang kita punya, intinya kita harus bersyukur dalam rumah, tidak boleh terlalu panik. Oke, positive thinking dan tetap semangat.